Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baiklah adik-adik, ya kali ini The Prams akan melanjutkan pertemuan kita. Kita masih akan membahas di prediksi KSN kompetisi sains nasional untuk adik-adik yang di SD. Oke, kali ini sampai pada batch 3 ya. Kalau kemarin batch 2 berakhir pada nomor 18. Nah, sekarang nomor 19 nanti akan berakhir sampai nomor 25. Oke ya, siap ya adik-adik, siap belajar, siap menambah ilmu. Oke, kita mulai. Adik-adik, nomor 19, perhatian. Ibu Aryani ingin membuat parsel buah terdiri dari 3 jenis buah-buahan. Oke. Dia sudah menyiapkan 108 buah jeruk. Oke. Kemudian 84 buah apel dan 36 buah mangga. Gitu adik ya. 108 jeruk, 84 apel dan 36 mangga. Buah-buah itu akan dimasukkan dalam keranjang parsel, sehingga keranjang berisi jenis buah-buahan dengan jumlah yang sama. Jadi satu keranjangnya itu ya nanti jumlahnya sama. Setelah selesai pekerjaannya, parsel yang dapat dibuat adalah ya, oke ya. Coba gimana? Adik-adik, kita berpikir tentang ini ya, perhatian. Tadi kita mulai dari persediaannya, bahwa ada jeruk. Berapa tadi jeruknya? 108. Begitu. Kemudian apel, ya adik ya. Berapa apelnya? Yaitu 84. Dan mangga. Ini persediaannya yang dipunyai. Mangga berjumlah 36 ya. Dan nanti jenis buah-buahan dengan jumlah yang sama, setiap keranjang parselnya begitu. Nah, sehingga bagaimana? Akan ada berapa keranjang itu, adik-adik ya. Tentunya kita berpikirnya adalah sebuah FPB dari angka-angka ini. Gitu tuh ya. Betul ya adik-adik ya? FPB-nya, faktor persekutuan terbesar. Dan dari sini kalau kita triknya juga harus kita pakai. Kalau di sini terkecilnya 36, angka terbesar di sini 6 keranjang, 6, 12, 12. 6 jelas tidak mungkin terbesar karena masih ada faktor yang lebih besar dari 6. Jadi 6 ini tidak. Sudah kelihatan langsung ya. Maka kesimpulannya ternyata adalah 12. Gitu. Nah, sehingga FPB ini sebagai apa? Banyaknya keranjangnya, gitu ya adik ya. Kemudian masing-masing berisi apa ya, tentu saja asik. Berarti jeruknya masing-masing ada berapa? Kalau ini menjadi 12, maka 108 dibagi 12 ya. Adik tahu 108 bagi 12 berapa? Ada 9. Berarti nanti ada 9 jeruk ya dalam keranjang itu. Apelnya berapa? Ya sama, ini dibagi dengan 12. 84 dibagi 12. Berapa, Adik? 7. 7 apa? 7 buah apel di situ. Sementara mangganya gimana? Sama, kita bagi 12. 36 dibagi 12. Berapa, Adik? Oke, 3. Jadi ada 3 buah mangga. Baik, sekarang kita pilih jawaban yang benar. Keranjangnya ada 12, oke. Kemudian jeruknya ada 9. Ini yang benar ya, jeruknya 9. Oh, berarti ini salah ya sudah. Inilah jawabannya. Ternyata yang B. Betul? Apelnya 7? Betul. Betul? Mangganya 3? Betul banget. Gitu adik ya. Oke, asik ternyata. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang nomor 20. Perhatian 20. Bilangan berikutnya dari pola bilangan 5, kemudian 11, lalu 23, selanjutnya 47, berikutnya berapa? Gitu. Ya.
Jadi hanya satu angka selanjutnya ya, karena adik di SD ya, jadi masih seperti ini. Tapi sebenarnya pola bilangan nanti SMP ada, SMA ada, tentu saja berbeda. Kalau SD ya hanya satu angka berikutnya. Nanti di SMP sudah bisa suku ke sesuatu ya, sehingga harus merumuskan dulu. SMA bukan sekedar suku ke berapa, tapi sudah divariasi ya dengan sebuah permasalahan yang asik ya gitu. Oke, sekarang sini dulu. Sehingga kita akan tahu berikutnya angka berapa kalau kita sudah kenal polanya. Tampaknya ini asik adik ya. Selisihnya berapa adik? 5 menjadi 6. Itu ditambah berapa? Sorry, tambah 6 ya, 5 menjadi 11. Oke. Kemudian 11 jadi 23. Itu ternyata ditambah berapa? Ditambah 12. Betul ya? 23 ditambah 4 menjadi 47. Berarti ditambah berapa ini? Ditambah 24. Dengan mempelajari pola ini maka berikutnya kita akan tahu harus ditambah berapa. Tapi coba kita cek dulu. Adik-adik, perhatian. Jadi pola tingkatan berikutnya 6, 12, 24. Ini bagaimana polanya? 6 jadi 12, 12 jadi 24. Oh, gampang. Ternyata kali 2. Betul ya? 6 kali 2, 12. Apakah ini juga? Iya, 12 kali 2, 24. Maka sama, berikutnya juga ini dikalikan dengan 2 ya. Artinya apa? 24 itu adik-adik kalikan 2 berarti berapa adik? 48 ya. Kita akan tambah dengan ini ya. Maka berapakah angka di sini? Tentu saja kita peroleh dari angka sebelumnya yaitu 47, kemudian ditambahnya dengan 48 dari sini tadi ya. Tahu adik-adik ya? Berapakah? 47 ditambah 48, tidak asing lagi ya, dia adalah 95 ya. Ada adik jawabannya? Alhamdulillah ada. Oke gitu ya adik ya. Asik matematika, semakin semangat aja nih ya. 21 ya. Mari perhatian. Penampungan air dengan volume 25 meter kubik ya. Jadi volume penampungan itu adalah 25 meter kubik kosong ya. Kemudian diisi air sebanyak 4 meter kubik tiap pagi. Lah tiap sorenya diambil 3 meter kubik ya. Ketika pagi ditambahkan 4 meter kubik ketika pagi, tapi ketika sore dikurangi 3 meter kubik gitu adik ya. Penampungan air mulai penuh pada hari keberapa? Mulai penuh, bukan berakhir penuh, bukan, tapi mulai penuh. Nah, ini sesuatu yang penting sekali di soal ini, karena tampaknya sederhana begini adik ya, tapi tampaknya ini sangat menjebak soal ini ya. Maka ketika ada adik-adik atau siapa saja yang berpikir oh berarti gampang, setiap harinya tiap hari tambah 4 kurangi 3 berarti bertambah 1 meter kubik. Iya, ini benar, tiap harinya begitu. Maka kalau 25 meter kubik dia perlu waktu 25 hari. Ada jawaban 25. Tapi benarkah itu benar? Ya, mari kita berpikir adik-adik, hati-hati ya. Meskipun ada yang mencoba mengerjakan ini menjawab 25, ikuti logikanya. Coba sore hari pertama berarti berisi berapa meter kubik? Ya 1. Oke. Sore hari kedua berisi berapa meter kubik? 2. Sore hari ketiga berarti berapa meter kubik? 3. Gitu ya. Sampai sini sepertinya sudah bisa kita buat pola. Ini 1. Ini 1 tambah 1. Ini 1 ditambah 2. Betul adik ya? Oke. Dan seterusnya. Coba sore hari pada hari ke-23. Lihat ya, kalau ini 1, 1, 2, 2, 3, 3
berarti 23, ya 23. Terus sore hari berarti dia ditambah dengan 1. Oke, berapa dek? Ada 24 meter kubik. Ini pada hari ke-23 sore hari. Ya, jadi yang saya tulis di sini adalah sore harinya. Sore hari semua. Jadi di sini saya mengambilnya adalah sore hari, ya, gitu adik. Sekarang coba pagi hari ke-24. Oke. Sebelumnya berapa? Sebelumnya adalah ada 24 meter kubik dari 23, hari ke-23. Terus setiap pagi ditambah 4, Ternyata adik, ini sudah berapa ini? Sudah 28 meter kubik. Padahal kapasitasnya hanya berapa, Dik? 25. Oh, berarti sudah tumpah ini, bukan sekedar penuh, melebihi penuh. Ya, bahkan tumpah. Tumpah berapa? Cuma muat 25 tapi terisi 28. Berarti tumpah 3 meter kubik. Maka mulai penuh pada hari berapa? Ya adalah pagi hari, yaitu hari ke-24. Itu sudah penuh. Maka jawabannya bukan 25, tetapi 24. Oke. Gitu ya, adik-adik ya. Gimana? Menggiring logika dari umumnya menjawab 25, tapi itu keliru, menjadi 24. Sudah bisa diterima ya, sudah masuk akal ini ya. Dan inilah hati-hatinya ya. Karena level soal yang tidak sembarangan, maka bisa menggiring orang yang mengerjakan itu sudah dalam perasaan itu benar, tapi ternyata keliru. Artinya apa? Ada sesuatu yang lepas dari pemikirannya. Ya, inilah pentingnya teliti secara konsep, teliti secara analisa permasalahan, baru kemudian teliti menghitung. Ya, ini sebuah modal yang luar biasa. Baik. Satu lembar berlalu. Oke ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan di nomor 22. Oke, gini adik. Ya mohon maaf ya. 22 saya tulisnya double ya. Enggak apa-apa, malah bonus ya. Ini kan intinya sebuah prediksi untuk latihan menuju KSN sekolah dasar. Jadi makin banyak soal makin oke. Enggak perlu didel ya. Gitu adik-adik. Sekarang 22 perhatian. Desa Demangan. Tidak tahu Demangan itu di mana ya, banyak Demangan ya. Penduduknya terdiri dari 75% usia di bawah 50 tahun dan 45% di atas 25 tahun. Maka prosentase jumlah penduduk usia 25 sampai 50 tahun. Oke, ini juga menjebak luar biasa soal ini. Ya, nanti kalau adik-adik menemukan mengerjakan sendiri kemudian ada jawabannya, ini perlu dicek dulu benar enggak, atau menemukan pembahasan yang di situ juga ada jawabannya, itu juga perlu di-compare dengan yang lain. Artinya apa? Coba kita pelajari bersama. Perhatian, 50 tahun, 25 tahun, katakanlah ini 50 tahun. Oke, ini 25 tahun, gitu adik ya. Bahwa 75% usia di bawah 50 tahun. Jadi begini, di bawah 50 tahun berarti 50 tahun ke kiri sana. Sampai berapa ya? Sampai usia ya sampai 0 ya. Di sini sampai 0. Itu ternyata ada 75%. Gitu adik-adik ya, ngerti ya? Kemudian adik, bahwa 45% di atas 25 tahun. Ini 25 tahun. Kalau di atas berarti kemana? Berarti ke sana. Ya, itu ada berapa persen? Ada 45%. Oke. Gitu ya adik-adik ya. Baiklah, coba. Sekarang begini. Kalau 50 tahun ke bawah itu 75%, ya kan? Berarti yang di atas 50 tahun ini berapa persen ya?
Ini abaikan dulu 25. Kita di 50. Ya. 50 tahun itu 75%. Berarti yang lebih dari 50 tahun berapa persen? Tentu saja 25%. Gitu ya. Hal serupa sekarang kita proses bahwa 45% itu lebih dari 25. Berarti yang kurang dari 25 itu ya 100% dikurangi 45. Berapa, Dik? 55%. Nah, sekarang apa pertanyaannya? Berusia 25 sampai 50. Inilah yang ditanyakan, 25 sampai 50. Adik-adik, ikuti baik-baik. Mana yang ditanya? 25 sampai 50. Lah ini berapa persen? Ya mudah, bahwa semua adalah 100%. Kemudian dikurangi yang 25 ke bawah, 55%. Dikurangi lagi yang 50 tahun ke atas. Berapa? 25%. Bukannya begitu nyarinya? Betul ya? Ini dijumlah dulu. Ya, boleh. Boleh ya dijumlah dulu? Boleh. Berarti 100 dikurangi berapa? 80. Jadi ya, 100 dikurangi 55 tambah 25 berapa? Betul kan? 80 ya. Oke. Berarti 100 dikurangi dengan 80. Persennya di luar, enggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Jadi berapa jawaban yang benar? Adalah 20%. Wow. Ada 20%? Ada. Ya. Gitu. Ngerti ya, Dek ya? Bisa tahu kan? Ini logikanya. Ya. Bagus sekali soal ini. Maka bagi adik-adik yang terjebak pada logika yang keliru, ya, mari segera beralih, ya. Begitu. Baiklah. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 22. Oke, perhatian. Di antara huruf-huruf berikut ini terdapat huruf yang memiliki simetri mendatar dan simetri tegak sebanyak berapa huruf? Adik-adik, simetri mendatar artinya kalau kita buat garis datar, maka atas adalah pencerminan dari bawah atau bawah adalah pencerminan dari atas. Itu simetri mendatar. Simetri tegak artinya kalau kita buat garis tegak, maka kiri adalah cermin dari kanan atau kanan adalah cermin dari kiri. Kan begitu. Contoh misal, di situ ada huruf T. Ya. Apakah dia simetri datar? Kita lihat. Berarti datar. Kita berusaha di tengah. Kalau itu cermin dari sini, oh enggak ada titiknya. Berarti bukan. Berarti bukan datar, enggak. Lah kalau tegak apakah iya? Ya mari kita cek. Tegak berarti ini. Ini garis ya sudah di situ. Sini cerminnya ini. Oh benar. Berarti tegaknya iya, datarnya tidak. Tapi di sini adalah mendatar dan tegak, ya. Berarti ya harus dua-duanya, ya datar dan tegak. Padahal T itu hanya tegak, datarnya tidak. Maka T ini bukan. T itu salah. Oke, Adik. Nah, di situ ada H. Bagaimana huruf H? Simetri datar betul? Oke, betul ya, dicerminkan. Tegak betul? Wow, betul banget. Ini cermin dari ini, cermin dari ini, gitu ya. Ternyata H itu masuk. Kira-kira E bagaimana? E. Kalau E kan gini. Coba datarnya. Kalau datar sudah iya, betul ini. Coba tegaknya. Wow. Ini enggak punya, tegaknya tidak. Berarti tidak, ya. E-nya tidak. Bagaimana P? Ya, nanti dikritisi sendiri. Ya. P tidak ya, tidak. R jelas tidak. A bagaimana A? A-nya cuma tegak, datarnya enggak. M. Tegaknya iya, datarnya tidak. S tidak, ya. Kemudian kalau O. Ya, kalau O
namanya saja O. Oh, bunder, gitu ya Dek ya. Sehingga tegak jelas iya, datar pun iya. Maka O di sini masuk. Bagaimana K? K? Tidak ya, tidak. Bagaimana Z? Tegaknya iya, datarnya tidak. Masya Allah, ternyata hanya ada berapa banyak hurufnya? Hanya ada 2 huruf. Huruf apa itu? H dan O ya. Dari tulisan apa? The Prams Oki. The Prams Oki, tapi E-nya kan jangan diulang. Maka The Prams Oki. Nah, asik ini ya. Oke. Ya, simetri datar dan tegaknya hanya ada 2, yaitu H dan O. Tahu? Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Adik-adik 23 ya. Nomor 23. Saat liburan ke Jakarta, Ocha membeli miniatur monumen nasional, miniatur, untuk oleh-oleh. Tinggi miniatur 15. Tinggi monumen yang sesungguhnya 132. Miniatur itu memiliki skala berapa? Adik-adik tahu ya, rumus skala itu apa, Adik? Kalau biasanya ini JP dibagi JS gitu adik ya. JP jarak pada peta, JS jarak sesungguhnya. Kalau peta, kira-kira yang miniatur apa yang sesungguhnya? Ya tentu saja miniaturnya. Itu sama aja JP. JS-nya apa? Ya berarti tinggi sesungguhnya. Itu saja ya Dek ya. Dibagi sesungguhnya. Langsung kita pakai. Pada miniatur, adik-adik, pada miniatur adalah 15 cm. Pada sesungguhnya berapa, Dek? 132 meter. Ya. Adik-adik, untuk membandingkan menjadi sebuah skala, tentu saja satuannya harus sama. Lihat sini, atas centimeter, yang di bawah meter. Berarti semua kita bawa ke satuan yang kecil ya, Dek ya. Yang 15 cm itu tetap. Meternya adik-adik bawa ke sentimeter, berarti harus dikalikan berapa? Meter ke sentimeter kali 100 gitu ya. Oke adik-adik, kalau ini kita bagi, angka berapa yang kita temukan? Dibagi 15 semua ya, berarti ini 1, terus 13200 dibagi 15 ya, tepat dia adalah 80 ya. Begitu adik. Oke ya. Jadi 1:80. Inilah skalanya. Gitu. Jadi kalau membuat namanya miniatur, itu semua harus sebanding, semua ukuran harus sebanding. Mulai dari ukuran panjang, kemudian volume ya sebanding menurut rumusnya. Luas pun ya sebanding menurut rumus luas. Gitu ya. Oke. Asik sekali matematika deh ya. Nah, 2 nomor terakhir. Jadi udah sampai nomor 25. Ini lumayan sebagai bekal adik-adik ya untuk menuju KSN yang tentu saja makin hari makin tahun ya The Prams akan selalu aktif mendampingi adik-adik sehingga nanti akan semakin banyak perbendaharaan soal-soal KSN kita ya. Tentu saja upgrade pada materi-materi terbaru, udah deh dijamin pokoknya ya. Oke 24 ya. Perhatian, rata-rata nilai rapot matematika dari 24 siswa adalah 7,6. Rata-rata nilai rapot matematika kelas 5 setelah ada 2 siswa pindahan. Tadinya 24 siswa. Terus masukkan 2 siswa pindahan. Berarti totalnya nanti 26. Ya. Menjadi 7,8. Dan nilai rapor matematika 2 siswa pindahan tersebut adalah berapa? Adik-adik, seperti ini. Penting sekali, sejak SD sudah ada ya. Namanya rata-rata gabungan. Di SMP ya, ini sangat favorit. Di SMA dengan variasi sedemikian rupa juga masih muncul. Intinya rata-rata gabungan itu X bar itu notasi untuk rata-rata gabungan. Adik-adik kenali dulu, adalah rata-rata gabungan kelompok 1 kali banyaknya anggota kelompok 1.
ditambah rata-rata gabungan kelompok 2 kali banyaknya anggota kelompok 2 dibagi semuanya. Jadi N1 ditambah N2. Intinya inilah konsep rata-rata gabungan. Kalau ini kan hanya ada 2 kelompok ya, siswa lama dan siswa baru, makanya hanya ada 2. Kalau nanti 3 kelompok ya tinggal lanjutkan tambah X bar 3 kali N3, yang bawah tambah N3. Gitu aja. Tahu ya, Dik ya? Hanya hati-hati kita dalam memasukkannya, Adik. Tadi 24 siswa itu N1. Kelompok siswa lama. Rata-ratanya berarti X bar 1 yaitu 7,6. Kemudian N2 kelompok siswa pindahan ada 2 siswa. Rata-ratanya tidak tahu. Ya sini sih punya X bar 2 sebenarnya. Ya, tapi yang diketahui bahwa setelah ada pindahan rata-rata total menjadi itu, artinya apa, Dek? X bar gabungannya itu menjadi 7,8. Nah, pertanyaannya adalah jumlah nilai rapot. Ya, jumlah nilai rapot itu ya berarti ya sama aja rata-rata kedua kali N2. Jadi yang ditanya apa? X bar 2 kali N2. Ini semuanya yang ditanya. Ini berapa? Karena ini yang ditanya, maka selanjutnya ini bisa saya misalkan menjadi X. Biar gampang kita ngitungnya. Sehingga mari kita mulai perjalanan kita. Jadi ini tadi menjelaskan konsep, juga mengambil data-data dari soal yang ada. Perhatian X bar gabungan 7,8. Ikuti baik-baik. Kemudian adik-adik, X bar 1 7,6 kali N1 adalah 24. Oke. Ditambah X bar 2 kali N2, kita pakai pemisalan yaitu X karena itulah yang ditanya, dibagi N1 ditambah N2. N1-nya 24, N2-nya adalah 2, sehingga ini menjadi 26. Maka langkah berikutnya adalah 7,8 perkalian silang adik ya, kali 24 tambah 2 yaitu 26. Itu sama dengan 7,6 kali 24 ditambah dengan X gitu ya. Sehingga untuk mencari X jadi mudah sekali. 7,8 kali 26 ya. 7,8 kali 26 itu kalau kita hitung adalah 202,8. Ini ya dia. Kemudian pindah ruas berarti min dikurangi dengan ini. 7,6 kali 24. Kita hitung 182,4. Maka ketemulah X itu, tinggal ngurangi angka ini. 202,8 dikurangi 182,4. Berapa jawabannya? Dia adalah 20,4. Ya, selesai. Ya. Siapa X itu? X bar 2 kali N2 yang tidak lain adalah jumlah nilai rapot 2 siswa pindahan. Berapa, Dik? 20,4. Subhanallah. Asik sekali. Ya, jadi intinya adik sedini mungkin yang sebagai jago KSN di SD wajib dan mutlak mengenali rumus X bar gabungan, dan itu tidak ada ruginya. Kalau adik jago KSN tentu harus lebih dari teman-teman, dan ini dibiasakan karena seterusnya rumus ini rumus favorit ya, begitu. Maka nanti makin hari adik makin pengalaman ya, dan peluang untuk menjadi juara insya Allah makin terbuka. Amin Allahumma amin. The Prams siap mendampinginya, siap mengantarkannya. Itu ya, yang penting adik setia saja. Oke, 25. Perhatian. Ani dan Budi pergi membeli buku di toko Pak Dirman ya, naik sepeda. Sepeda Budi melaju dengan kecepatan itu velocity V ya, kecepatan rata-rata. Kecepatannya siapa ini tadi? Budi. Jadi VB-nya adalah 30 km per jam ya.
Sampai di toko Pak Dirman dalam waktu itu T, time, ya. Time-nya adalah 15 menit, adik-adik. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Sedangkan Ani hanya mampu mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata. V-nya Ani, VA ya. B tadi Budi, A itu Ani. Hanya 25 km per jam, ya kan cewek ya. Jadi ya kalah dengan Budi gitu. Waktu yang diperlukan Ani untuk menunggu Budi adalah, ya, waktu yang diperlukan siapa? Ani untuk menunggu Budi. Sebentar, ini cepat siapa? Kan cepat Budi. Ini mestinya kebalik ini ya. Yang diperlukan mestinya Budi untuk menunggu Ani. Kan Budi udah sampai duluan, Ani masih orang pelan-pelan gitu ya. Tapi tidak apalah, itu keliru secara kontekstual ya. Ini juga soal ini The Prompts tentu saja hanya memindah ya, bukan membuat. Tapi maksud dari soal ini jelas sekali adalah waktu ya T, tapi ini T-nya Budi ya. Ini T untuk menunggu. Jadi bukan T-nya Ani, bukan, tapi T untuk menunggu. Hati-hati. Ya, berarti tentu saja dari sini nanti ada T-nya Ani gitu. Oke ya. Adik-adik, begini. Kayaknya ada yang perlu kita bereskan. Kilometer per jam ini menit, biasakan bagi 60 ya. 15 dibagi 60. Nanti sudah menjadi jam. Sederhanakan berapa, Dek? 1/4 jam. Cocok ya. Kita berhitung dengan satuan yang konsisten. Tentu saja jaraknya yang ditempuh adalah dari rumah sampai toko Pak Dirman itu sama. Jadi jarak dari siapa? Budi itu sama dengan jaraknya Ani. Ya. Dalam hal ini tentu kecepatan ini tetap ya asumsinya dan tidak ada percepatan. Kalau kecepatan tetap ya di fisika namanya itu gelebok, GLB, gerak lurus beraturan. Artinya apa? Rumusnya cuma ada satu, Savitri. Ya, gitu. Savitri supaya nggak kebalik ya. S itu V kali T, SVT. Sehingga di sini SV kali T, VB kali TB sama dengan apa ini? VA kali TA. Gitu adik. Kita masukkan VB-nya 30, TB-nya 1/4 sama dengan VA-nya 25 kali TA. Oke adik. Ada yang asik kan ya? Bagi 5 berapa adik? 5. Bagi 5 berapa? 6. Betul gitu ya. Ada yang bisa dicoret lagi? Ada. Kecilkan. Bagi 2 3. Bagi 2 2. Ya gitu ya. Maka adik-adik ketemulah TA dengan perkalian silang. 5 TA itu 3 kali 2 yaitu 3/2 ya. Oh 3 kali 2. Jadi 2 kali 5 kan silang ya. 10 TA itu 3. Berarti TA nya apa? 3 dibagi 10. Apa ini satuannya? Jam adik-adik. Nah kalau di sini nanti pengennya adalah kembali menit ya enggak apa-apa, kita jadikan menit, berarti kita kali dengan 60 ya adik-adik ya, supaya menit. Maka kita coret ini set gitu ya. Nah dengan ini kita coret, maka kita dapatkan T-nya Ani ya adalah 3 kali 6. Berapa 3 kali 6? Dia adalah 18 menit. Ya, adik-adik. Ingat, ini waktu tempuhnya. Ya. Begini, sebenarnya soal ini dari aslinya adalah urean ya, Dek ya, karena KSN itu urean ya. Sehingga tidak ada pilihan jawaban begini. Kemudian pas memberikan pilihan jawaban ini tampaknya kurang konsentrasi, ada yang perlu kita ralat ya, Dek ya. Karena yang ditanya apa? Untuk menunggu ya. Berarti T untuk menunggu ya. T untuk menunggu bukan 18-nya, bukan adik. Tapi bagaimana? Ya. Bahwa ini perlu 18 Aninya. Budi itu hanya perlu 15, berarti dikurangi 15 gitu ya. Berapa 18 kurangi 15? 3.
cukup 3 menit gitu ya. Maka jawaban di sini ya paling-paling kalau dibuat pilihan ganda ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan kita jawab adalah berapa adik? 3 menit saja gitu. Gimana adik-adik? Bisa mengerti ya? Bisa paham? Oke, lengkap 25 nomor soal KSN di part 1 sampai part 3 sudah kita dalami, kita perkenalkan kepada adik-adik, kita tanamkan konsep, kita berikan trik ya, kita hantarkan cara menghitungnya, juga kita bimbing cara logikanya. Disinilah belajar dengan The Pram. Oke ya adik ya, tetap setia. Adik yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ini. Begitu, makin di hati makin mengedukasi ya. Baiklah, Jenius Mendadak bersama The Prams.